Kemajuan teknologi di zaman sekarang sudah maju dengan sangat pesat. Namun, pernahkah kita berpikir penemuan-penemuan apa yang menjadi dasar sehingga dunia bisa semaju ini? Berikut ini hal menarik akan membahas 8 penemuan zaman dahulu yang menjadi dasar dari kemajuan teknologi sekarang ini. Kertas. Sejak tahun 3000 sebelum Masehi, orang Mesir telah mengembangkan teknik untuk membuat bahan tipis dan kuat dari bahan tanaman papirus, tepatnya di sepanjang daerah tepi Sungai Nil. Potong-potongan panjang dijalin menjadi satu dan mengikatnya menjadi lembaran kuat dan tipis. Orang Mesir juga menemukan pena yang terbuat dari bambu yang dipotong dan cukup kuat untuk menulis di lembaran papirus, dan mencampurkan jelajah atau bahan organik lainnya dengan lilin untuk membuat tinta. Banyak dari lembaran papirus yang bertuliskan geografi Mesir ini tetap utuh dan dapat dibaca bahkan setelah lebih dari 5000 tahun. Namun kertas dan papirus tidak sama. Hal ini sering membingungkan para ahli karena kata kertas berasal dari kata Mesir untuk papirus, yaitu papro. Sejarah sebenarnya dari kertas berasal dari Tiongkok. Orang Cina mulai menggunakan tekstil tenun sebagai bahan kertas mereka. Mereka terkenal dengan penulisan gaya kaligrafi menggunakan kuas kecil dengan tinta. Pada tahun 100 Masehi, Tsailun mengembangkan ide untuk mengumpulkan serat sisa tekstil yang dibuang untuk menjadi serat, merendamnya di dalam air dan mengikatnya menjadi lembaran. Proses ini bisa dibilang proses awal pembuatan kertas. Namun, berita tentang proses pembuatan kertas tidak menyebar dengan cepat. Butuh lebih dari 1000 tahun sebelum prosesnya sampai ke benua Eropa. Riasan mata. Orang Mesir kuno termasuk ahli dalam hal riasan wajah. Diperkirakan tahun 4000 sebelum Masehi, mereka mulai membuat cat kelopak mata untuk melapisi mata mereka dengan mencampurkan jelaga dan galena. Riasan mata orang Mesir kuno diyakini sebagai inspirasi riasan mata pada saat ini. Inilah yang diyakini oleh banyak arkeolog. Penelitian ilmiah baru-baru ini menunjukkan bahwa mineral beracun berbasis timbal yang dasarnya memiliki sifat antibakteri bila bercampur dengan kelembapan dari mata. Dalam beberapa lukisan kuno, orang Mesir digambarkan memakai riasan mata hijau, warna yang mereka capai dengan mencampurkan mineral lain, contohnya perunggu dengan galena. Selain itu, penggunaan riasan yang banyak di sekitar mata akan membantu mengurangi silau akibat sinar matahari. Dengan kata lain, ada alasan sederhana dan praktis mengapa pria dan wanita Mesir kuno ingin memakai riasan mata. Baik wanita maupun pria memiliki riasan mata di Mesir kuno. Mereka percaya itu memiliki khasiat penyembuhan serta kekuatan untuk melindungi pemakainya dari roh jahat. Angka 0. Terlepas dari pentingnya adanya angka 0, Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa 0 adalah konsep yang relatif baru dalam sejarah manusia. Meskipun masih berakar pada zaman dahulu, gagasan untuk menggunakan simbol seperti 0 untuk menunjukkan perbedaan antara 10 dan 100 atau untuk menunjukkan ketiadaan di satu kolom barisan angka. 0 muncul sekitar tahun 300 sebelum Masehi, ketika orang Babilonia kuno mengadaptasi sistem perhitungan Sumeria. Suku Maya juga mulai memakai angka 0 secara mandiri sekitar tahun 350 Masehi. 0 mulai digunakan dalam sistem kalender rumit, tetapi orang Babilonia tidak benar-benar menggunakan 0 sebagai nomor atau digunakan dalam persamaan. 0 baru muncul ketika pada abad ke-7 di India, astronom Hindu Brahmagupta menulis aturan untuk menggunakan 0 dalam operasi dan persamaan matematika, dan memperkenalkan konsep bahwa 0 dapat dilihat sebagai bilangan tersendiri.
Pemerintahan demokratis. Kata demokrasi berasal dari istilah Yunani yaitu demokratia, yang secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat. Kata dan konsepnya diperkenalkan pada tahun 507 sebelum Masehi oleh Cleisthenes, penguasa negara kota Athena di Yunani. Bentuk pemerintahan kerakyatan ini terdiri dari 3 lembaga terpisah, yaitu eklesia atau majelis yang membuat undang-undang dan mendikte kebijakan luar negeri, boule, dewan perwakilan yang dipilih dari berbagai suku Athena, dan diskateria, sistem pengadilan. Dalam prakteknya, hanya sebagian kecil penduduk Athena yang mengambil bagian dalam bentuk awal pemerintahan demokratis ini, karena partisipasi terbatas pada warga negara laki-laki berusia di atas 18 tahun. Sistem pemerintahan kerakyatan Athena hanya bertahan hingga sekitar tahun 460 sebelum Masehi, ketika aristokrasi mulai muncul di bawah kepemimpinan Jenderal Pericles. Namun, cita-cita dan proses demokrasi yang berasal dari Yunani kuno telah mempengaruhi politik dan pemerintahan sejak saat itu. Surat kabar. Akta diurna atau tindakan sehari-hari yang pertama kali muncul sekitar tahun 131 sebelum Masehi, berfungsi sebagai lembaran peristiwa politik dan sosial di Romawi kuno. Berita tentang peristiwa-peristiwa seperti kemenangan militer, pertarungan gladiator, permainan lainnya, kelahiran, kematian, dan bahkan kisah-kisah tentang kepentingan manusia ditorehkan di atas logam atau batu dan dipasang di daerah-daerah yang dengan lalu lintas pejalan kaki yang padat. Kemudian, selama konsul pertama Julius Caesar, Akta Senatus mulai mencatat aktivitas Senat Romawi. Akta diurna yang terus diterbitkan di bawah Kekaisaran Romawi setelah tahun 27 sebelum Masehi. Akta diurna juga dianggap sebagai prototipe surat kabar modern. Maraton. Pada tahun 490 sebelum Masehi, menurut cerita, seorang tentara Yunani berlari dari Maraton ke Athena, yang jaraknya lebih dari 26 mil, untuk membawa berita tentang kemenangan Athena atas Persia dalam pertempuran Maraton. Setelah menyampaikan pesannya, prajurit itu meninggal. Selama berabad-abad, cerita digabungkan dengan kisah prajurit Yunani yang lebih terkenal seperti Pheidippides. Sebelum pertempuran Maraton berlangsung, Pheidippides berlari dari Athena ke Sparta untuk memperingatkan orang Yunani lainnya tentang invasi Persia, yang dilaporkan mencakup sekitar 250 km medan yang tidak rata hanya dalam 2 hari. Sayangnya, Sparta sedang berada di tengah-tengah perayaan keagamaan ketika dia tiba, dan Sparta tidak dapat memobilisasi tentaranya sampai perang usai. Maraton modern pertama berlangsung di Olimpiade yang dihidupkan kembali di Athena pada tahun 1896 dan dimenangkan oleh pelari Yunani itu Spyridon Lois.